wabarakatuh dan selamat malam. Ini aku take videonya malam hari. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan memperlihatkan goal saya untuk lebih tepatnya di financial goals. Dan ini adalah buku buat budgeting saya untuk di tahun 2025. Kalau yang teman-teman sudah pernah nonton video saya sebelumnya, nah ini buku yang aku pernah buat untuk sistem kakek ibu nanti yang aku gunakan mulai dari Januari 2025. Mudah-mudahan bisa terrealisasi sampai dengan 1 tahun gitu ya. Nah ini dia goals yang udah aku buat. Nah sebenarnya ini ada beberapa part di goals ini. Jadi di goals ini misalkan aku hanya buat 5 gitu ya. Kalau di tahun lalu gitu sebenarnya ini ada beberapa, jadi aku udah bagi dari beberapa gini dan hanya beberapa yang bisa terrealisasi secara 100%. Mungkin kalau yang lainnya itu nggak sampai dengan angka yang menjadi goals aku, tetapi kalau untuk yang tercapai 100% itu adalah yang sudah aku penuhi untuk dots-nya ini atau lingkaran ini yang aku tandai dengan lingkaran penuh warna hitam, berarti itu udah tercapai gitu ya. Nah, untuk goals di tahun 2025 cukup 5 saja. Yang pertama ini adalah pay off my gold saving, yang biasanya di setiap bulan itu aku sisipkan untuk tabungan emas gitu ya. Dan ini baru yang ketiga di bulan Desember 2024 gitu ya. Dan ini yang belum saya evaluasi karena keluarga kami belum gajian untuk Januari ya, gajinya terlambat masuk, jadi kami menggunakan dana darurat untuk mengisi di minggu kelima Desember gitu ya. Dan di sini ada bank yang 315.000, ini adalah gold saving. Jadi aku menabung, mencoba menabung emas di salah satu bank gitu ya. Dan untuk tiap bulannya itu aku menaruh menabung sekitar 315.000. Oke, selanjutnya di sini pay off my gold saving. Ini adalah kategori hutang. Mohon maaf ya teman-teman, karena aku juga lagi sementara belajar untuk Inggris gitu, jadi saya mau membiasakan diri untuk menggunakan bahasa Inggris di setiap not aku, karena ini catatan ini aku gunakan setiap hari, jadi sebaiknya saya gunakan bahasa yang sementara saya pelajari gitu ya. Bukan berarti nggak menggunakan bahasa Indonesia, itu memang bahasa aku setiap hari, tetapi aku juga belajar untuk ini salah satu target aku di 2025 untuk bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris. Oke, itu aja. Dan yang pertama ini pay off my gold saving. Jadi rencananya di 2025 ini goals aku yang pertama adalah melunasi untuk cicilan tabungan emas di bank gitu ya. Jadi kenapa aku bilang ini adalah hutang gitu, karena ya namanya juga kita cicil ya, namanya cicilan itu adalah sama dengan hutang gitu. Nah ini yang pertama. Kemudian yang kedua, emergency fund 3 bulan. Jadi aku harus menabung sekitar 3 bulan. Jadi ini totalnya 15 juta yang setara dengan 3 bulan pengeluaran aku. 3 bulan ini berarti per bulannya 5 juta. Itu udah termasuk dengan kebutuhan sehari-hari dan juga cicilan yang rutin aku keluarkan setiap bulannya. Jadi aku perkirakan saja 5 juta setiap bulan, berarti kalau 3 bulan itu mengumpulkan 3 bulan emergency fund itu sekitar 15 juta. Mudah-mudahan terwujud ya. Nanti kita evaluasi di Desember berikutnya. Kemudian goals yang ketiga yaitu increase my total income 20%. Kalau misalkan sekarang itu ada 7.750.000, jadi aku punya target itu penghasilan meningkat menjadi bertambah
kalau 20% dari 7.750.000 itu, ini total aku dengan suami itu ya. Jadi sekitar bertambah 1.550.000. Jadi ini target aku di tahun 2025. Apakah itu bertambahnya dari penghasilan suami aku atau dari akunya gitu ya. Jadi ini total penghasilan keluarga kami. Kalau tadi ini yang pertama, jadi ini adalah hutang, dan yang kedua ini adalah tabungan atau saving. Jadi aku ada debt reduce, kemudian ada saving. Jadi aku punya goals untuk saving, dan di sini untuk goals untuk income. Kemudian untuk retirement, ini aku punya goals itu minimal untuk tahun 2025 itu 1.200.000 rupiah. Jadi aku harus target itu minimal 100.000 per bulan. Ini adalah invest. Jadi goal aku untuk investasi, aku fokus ke investasi di dana pensiun. Kemudian increase saving balance 6 juta this year, minimal 6 juta. Jadi aku mau menambah penghasilan, bukan penghasilan, tapi saving aku selama setahun ini meningkat 6 juta. Jadi ini ada saving. Ini goals untuk kategori saving. Jadi kalau dia 6 juta, berarti minimal itu aku harus nabung minimal 600.000 per bulan. Gitu ya teman-teman. Jadi aku punya 5 goals. Kalau yang pernah nonton video aku sebelumnya di Kakek Ibu, jadi waktu itu aku belum menulis goals karena masih dipikir-pikir gitu ya. Dan waktu itu aku belum mengevaluasi untuk goals 2024 karena udah gitu. Jadi ada goals yang di 2024 itu aku pindahin ke 2025 aja. Jadi untuk kategori goals aku itu ada untuk pengurangan hutang. Jadi aku harus, karena kan kalau untuk KPR nggak mungkin ya dalam waktu dekat itu harus ada uang yang lebih banyak, makanya yang sedikit dulu yang aku harus lunasi di tahun 2025 ini, yaitu tabungan untuk emas itu 5 gram antam gitu ya. Itu taruh aja dulu goalsnya, kita susun untuk gimana caranya itu nanti sementara berjalan. Kalau yang untuk emergency fund ini ya minimal itu 1.250.000 per bulan gitu ya. Tapi ini bisa diambil dari penghasilan tambahan-tambahan di luar dari budget, karena kadang-kadang ada itu aku fokuskan untuk mengisi emergency fund. Kemudian ini yang lain itu ada. Jadi kategori saving aku ada 2 yang menjadi goals. Untuk pengurangan hutang atau debt reducing itu ada 1. Kemudian untuk goals aku di income itu total income itu target aku bertambah minimal 20% di tahun 2025. Jadi sekitar 1.550.000 tambahannya gitu ya. Kemudian aku punya goals di investment itu, jadi aku untuk dana pensiun itu ya minimal 1.200.000 yang bisa aku investasikan dalam bentuk apa gitu ya, apakah dalam bentuk saham kah atau reksadana dan sebagainya. Itu yang aku fokuskan untuk dana pensiun. Kemudian yang ini kategori saving lagi, yang kedua itu ya saving balance gitu. Jadi aku punya saving utama itu yang di luar dari emergency fund itu ada tambahan 6 juta di tahun 2025. Aku nggak muluk-muluk, yang minimal 6 juta lah. Kalau misalkan lebih, alhamdulillah dikasih rezeki sama Allah itu, jadi bisa lebih dari ini. Nah itu saja dulu, aku nggak banyak-banyak taruh goals seperti yang di tahun 2024. Ternyata setengahnya aja yang bisa terrealisasi, walaupun
enggak 100% yang lain tetapi tetap berjalan, makanya ada yang aku pindahkan di tahun 2025. Oke teman-teman, itu saja financial goals aku di tahun 2025. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman dan bisa menjadi bahan tambahan untuk teman-teman juga menentukan goals masing-masing di tahun 2025. Oke, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.